pendidikan tentang agama kepada anak gitu. Harusnya ditanamkan sejak dini mungkin pemahaman mengenai tentang agama. Itu aja sih Pak. Tadi yang dikatakan oleh Risna dan Rida itu benar. Contoh dari faktor keluarga salah satunya adalah kurang harmonisan dalam hubungan rumah tangga sehingga menyebabkan si anak itu kurang nyaman berada di lingkungan rumah sehingga melampiaskan keluar. Dan ya seperti yang Rida katakan juga faktor pendidikan itu sangat berpengaruh penting pada si anak perkembangan itu anak. Ya. Betul. Dan faktor eksternal selanjutnya yaitu Bagian adik lah. Sekarang dia kelompok adik. Dia ada lagi loh. Ini kelompok seberapa sih? Kalau aku bener berarti. Udah tak? Dan faktor selanjutnya itu faktor teman dan lingkungan. Di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih faktor teman dan lingkungan. Dibully Pak. Dibully, nggak mau. Saya takut aku. Faktor lingkungan tuh biasanya dari teman-teman. Faktor lingkungan apa? Cuplis bapak. Lingkungan sama teman. Kalau teman tuh biasanya ada bullying tadi yang seperti dikatakan di siapa Dina ya? Amel. Ya. Misalkan dia kayak kurangnya penerimaan atau misalkan penerimaan dari teman-temannya kadang nggak mau teman sama si ini karena ini bisa jadi kan soal ada dari lingkungan sekitarnya biasanya dari anak-anak yang di sekolah ataupun misalkan yang kurang seperti dari orang tua yang kenapa Ada lagi yang ingin jawab? Amel enggak Pak. Baik, yang dikatakan Risna tadi itu benar. Hebat Risna. Oleh karena itu kita harus memilih lingkungan dan teman dengan baik. Gini banget. Kok aku tuh loh. Tadi dipotong kan nanti kan Arif. Dipotong kan nanti videonya. Cintai. Atau yang tadi yang awal. Yang awal yang dipotong-potong kan nanti. Bisa terwajib Ayo dong Pak Guru, wakil Pak Guru. Bapak penginapan. Oh ya. Tadi kan udah dikirim PPT yang ada di grup, silakan buka halaman 5. Bukan. Udah jadi mas sekarang. Oke, sebenarnya ada yang tahu itu gambar apa? Dulu lagi manjat kabur, mau kabur katanya gak betah di sekolah Pak. Ya benar. Oke, jadi gambar tersebut adalah gambar seseorang siswa kabur atau bolos sekolah gitu. Dan gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari kasus kenakalan remaja. Baik di sini ada yang tahu apa sih penyebab siswa ini bolos sekolah? Kata pengaruh. Mungkin pengaruhnya berbau teman, bosan sama asam. Sekolah ya. Pengalaman pribadi Pak. Aku diajakin Males. dulu. Kita berempat diajakin dulu. Berempat siapa aja? Apa tiga? Mereka ini semua nih. Tio. Nah, Ya, kita lanjut. yang dikatakan ini benar karena saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kejiwaan remaja itu masih labil, artinya di sini masih mudah terbawa pengaruh pada orang lain.
dampak dari bolos sekolah. Ketinggalan pelajaran Bapak. Menjawab Bapak. Tinggalan pelajaran tidak mengikuti, terus mencoreng sedikit mencoreng ataupun banyak mencoreng nama baik dirinya sendiri, sekolah maupun keluarganya. Lalu ya Oke. Tadi benar yang dikatakan Isna itu Bolos dikit nggak ada Pak. Siapa sekali doang apa kan bolos? Lanjut Pak. Ada sudah Pak. Ayo Pak main kalau terang. misalnya itu kita ketinggalan pelajaran sekolah dan bahkan tidak bisa lulus gitu karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan sekolah. Dan selanjutnya apa sih solusi atau cara pencegahan gitu? tidak Ada yang tahu? bersekolah. Maaf. Maaf Pak. Nggak tahu kan bolos. Oh, bolosnya aja deh. Iya, bolos aja. Ya, di sini. Gerbang Tidak sekolah dijawab ya. Mungkin ditambah lagi pengawasan dari orang tuanya, terus dari internalnya apa ya, inisiatif atau kesadaran dia dalam menuntut ilmu. Dia berupa kayak dia punya tanggung jawab nih untuk melakukan sekolah, untuk melakukan tugas dia sebagai pelajar, untuk dia itu belajar gitu. Jadi kesadaran dia dulu ya sebelum ke faktor eksternal, kesadaran dia dulu ya. Disadari orangnya. Ya, yang dikatakan Isna benar. Ya. Salah satu faktor penting adalah dari diri kita sendiri. Next lagi di Ibu DP diem aja. DP gitu aja, Bu. Keliling dong Bu Next selanjutnya razia. nanti kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Berapa orang tuh Pak? 3. Apa? 4. 4 orang. 4 orang. 10. 4 orang. 4. Oke. 4 orang. 4 orang. 4 orang bagi kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. 4 orang. Iya, 4 kelompok, satu kelompoknya 3 orang. 4 orang. Sampai Bu. 3 kelompok aja bagi dulu. Iya, sebaris ini tuh sebaris itu. Ya wis, biar cepet. Pak, ini dari Enggak, ini sebaris sebentar si tete itu ke sini. Iya, pindah dari sebaris. Pindah sebaris. Iya. Dia tuh 4 Ibu. Uti. Iya. Iya, Ibu. Pertanyaan satunya dihapuskan. Ada baik-baiknya enggak, Bu? Pak, ada giftnya enggak? Permen Bapak. Pengen uang 10 juta. Kalau Bu, Ada hadiahnya nggak Bapak? ada video. Udah Oh ya, Sejajar. Sejajar sini. Iya, udah pertanyaan satunya udah skip aja gitu loh. Iya, Biar cepet. adiknya enggak usah ada video. Apa sih kami? Satu lagi. Oke, telah dari kalian kan telah dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Tadi tugas kalian yaitu menganalisis gambar yang ada di slide terakhir atau gambar di sini. Oh ya, kelompok 1 tentang tawuran, kelompok 2 narkoba, ketiga balap liar. Ketiga nih nggak usah ya. Nanti dong Bapak. Oke, jadi tugas kalian yaitu menganalisis bagaimana
cari Google sih. Nggak bisa bikin toh. Iya, benar Bapak. Masih uang molas. Iya Bu. Bapak kan diambil videonya Bapak. Iya, dikasih waktu Apa? Ibu aku mau mikir sambil Ibu nanti isi sendiri ya Ibu spidolnya. Penyebabnya karena terbawa hembusan. Nih, Bu Lisa, Bu Lisa. Kalau ekonomi kan gak bakal bikin motor balap. Iya kan taruhan uang. Tapi nggak ada orang mah karena adanya nggak mungkin kalau ekonomi lebih bikin balap. Ngejoki. Balap liar tuh kan. Beda opininya ya. Saya tabraknya. Iya, siap ketua. Penyebabnya penyebabnya karena dia Diskusi kan. dari Ini sudah Bapak. dari Ini sedang meluang. Ya. Mau. Upaya pengawasan apa itu? Kita di sini, Bu. Kita aja upaya pencegahan. Apa dampak? penyebab dulu Penyebabnya saya penyebabnya sembarang kacau diselingkuhi udah jadi dampaknya dampak polisi kesehatan tong galau dampaknya Kalau saya pertanyaan ini guru saya boleh. Tak guru lagi ya. Yang guru kamu kalau jadi guru gurunya tuh Jawa banget. Kamu logatnya iya Jawa banget. Bagus sih, unik. Kalau Fitri tuh pedok, kalau kamu mah dari mukanya, dari gayanya tuh Jawa banget tuh. langsung solusi apa cara pencegahannya Fitri mah pedok, ngomong bisa. ya Udah. Satu lagi Ibu. Iya, istrinya lagi makan. giginya lagi nggak Iya Bu, lagi ikut PPG ya? Iya.
menyelesaikan tawar ini yang pertama itu harus diadakan edukasi. Yang kedua, pengawasan orang tua dan guru yang harus diperketat. Yang ketiga, adanya patroli polisi, dan yang terakhir memperbanyak kegiatan positif di sekolah. Sekian dari kelompok 1. Izin bertanya dong, ini penempatnya boleh maju nggak? Jadi dia Boleh. penyebab, aku dampak, ini solusi, ini pencegahan. Iya, mau. Lah, yuk. Gak ada hadiahnya. Itu solusi dan cara pencegahan. Ini penjelasan ini perlu ada gambaran tersebut. Ini coba-coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Sampai itu tidak. Wah, dari Masing-masing sendiri. dari pembenaran kan enggak. Jadi kemudian KBB yang pertama itu adanya keinginan mencoba, kan kayak remaja itu biasanya tuh pengen tahu, pengen belajar sesuatu yang baru gitu kan. Nah, jadi mungkin salah satunya sih karena rasa ingin tahu yang terlalu tinggi. Lalu ini kan berbeda nih kayak ini berbeda dari yang lain gitu loh. Terus yang ketiga ada kurang percaya diri. Satu dua kan bisa. Selanjutnya solusi jawabannya itu ada pengaruh lingkungan atau pergaulan yang salah, entah itu diajak, diancam, dan teman. Terus rasa penasaran yang tinggi ataupun tren-tren zaman sekarang intinya mengikuti lingkungan aja, mengikuti temennya. Jadi seperti itu untuk penyebabnya. Ya, oke, saya akan menjelaskan mengenai solusi. Yang pertama untuk solusi pencegahan narkoba, tanamkan pendidikan kepada anak itu sedini mungkin, terutama dalam hal agama dan religius. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan di rumah sakit atau tempat-tempat klinik terdekat. Yang ketiga detoksifikasi, yang keempat stabilisasi, dan yang terakhir melakukan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selanjutnya ada dampak narkoba yang memiliki dampak negatif signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikologis, dan gangguan jiwa lainnya. Hip-hip udah Di pos dulu. Nanti kata kemana? Kan kata siapa itu? Ya kan kita gue suruh. Jadi nggak apa-apa berdiri berarti. Iya, inisiatif berai. Baik, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dan kami ini dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Hidayat. Nama aku Diamelia Katika. Nama aku Delia Hostari. Nama gue Dina Citra Karisma. Terima kasih perkenalan anggota kelompok sudah, maka langsung saja penjawaban pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama itu apa penyebabnya dari balap liar? Balap liar biasanya penyebabnya itu tanpa pengawasan orang tua, karena adanya pergaulan yang tidak baik. Dan mungkin di zaman sekarang itu balap liar bisa dilakukan oleh generasi anak muda, anak-anak remaja itu bisa dari hati yang hancur, galau, dan segala macamnya. Mungkin bisa disebut kalau zaman sekarang asmara kacau. Langsung saja selanjutnya. Selanjutnya ini dampak pertama adalah bisa ditangkap polisi atau kecelakaan. Yang ketiga mengalami kematian. Selanjutnya
Selanjutnya solusinya. Apa sih? Solusinya ini harus keluar dari pergaulan tersebut, karena kalau misalkan nggak keluar dari pergaulan tersebut akan pergaulan yang pergaulannya. Ya, siap. Pencegahan yaitu peningkatan edukasi tentang bahaya balap liar. Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan semuanya baik. Beri tepuk tangan. Kalian kan sudah mempelajari tentang penakalan remaja, apa itu kenakalan, faktor penyebab, dan cara pencegahan. Di sini ada yang ingin menjelaskan kesimpulan dari materi kita pada hari ini sebelum Dulu Pak. Ayo Pak. dari sini. Dulu Pak. Ya. Maju ke belakang. Untuk kesimpulan pelajaran kali ini itu kita mempelajari tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu ada 2 penyebab, yaitu penyebabnya dari internal maupun eksternal. Kalau internal itu biasanya dari dirinya sendiri, yaitu peradaan kesadaran ataupun dorongan dari dalam dirinya pengen terkenal, pengen percaya diri, pengen menunjukkan eksistensi dia di muka umum ataupun di teman-temannya. Kalau misalkan di eksternal ini entah itu dari pergaulan, lingkungannya, dari temannya maupun dari kurangnya dukungan atau kurangnya edukasi dari keluarganya maupun dari sekolah. Terima kasih. Sekian. Jadi setelah mempelajari tentang kenakalan remaja, kalian diharapkan mampu bertingkah laku sesuai dengan norma atau adat yang ada di masyarakat dan tidak melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk pertemuan pada hari ini mungkin cukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, Tidak Pak, cukup Pak. kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut next kelompok 1. Udah jam 12. Istirahat dulu mana? Jumur dulu orang teh. Langsung dulu. Pos dulu, udah. Nanti video lagi. 30 menit lagi.